Selamat datang di perjalanan spiritual umat muslim selama bulan suci Ramadan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, kita diajak untuk memperlambat langkah, menarik nafas dalam-dalam, dan menyelami kedalaman jiwa kita. Ramadan bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga waktu untuk membersihkan hati dan pikiran, meningkatkan kesadaran spiritual, dan memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Dalam bulan yang penuh berkah ini, kita diajak untuk merenungkan makna sejati dari pengorbanan dan pengendalian diri, sebagaimana yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi dan Lao Tzu. Kita belajar bahwa puasa adalah lebih dari sekadar ritual, itu adalah ekspresi cinta dan kerendahan hati. Sebuah perjalanan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam di balik kesederhanaan. Bulan-bulan Ramadan memberi kita kesempatan untuk mengikuti jejak para filsuf besar, mengambil hikmah dari kata-kata mereka, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajak untuk tidak hanya berpuasa dari hal-hal yang kita nikmati, tetapi juga untuk berpuasa dari pikiran dan tindakan negatif yang mungkin menghalangi kita dari mencapai kedamaian batin. Mari kita gunakan waktu ini untuk memperbaharui niat, memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita, dan memperkuat komitmen kita untuk hidup dengan penuh kasih dan empati. Dengan setiap hari yang berlalu, semoga kita menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair sufi, teolog, dan sarjana Persia yang lahir pada 30 September 1207 di Balkh, sekarang Samarkand, yang kini merupakan bagian dari Afghanistan. Ia dikenal karena karya-karyanya yang mendalam dan berpengaruh, termasuk 6 volume karya epik didaktik. Karya terkenalnya ditulis dalam bahasa Persia dan Arab, sering disebut sebagai Quran Persia. Rumi meninggal pada tanggal 17 Desember 1273. Rumi menganggap puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi sebagai upacara pengorbanan diri yang lebih dalam. Melalui puasa, kita mengorbankan keinginan fisik untuk memberi ruang bagi pertumbuhan rohani. Ini adalah proses di mana kita sengaja memilih untuk melepaskan keterikatan kita pada kebutuhan duniawi, sehingga jiwa dapat berkembang dan menemukan kedamaian. Pengorbanan ini menjadi penting karena melalui penyangkalan diri, kita belajar untuk mengendalikan nafsu dan emosi, yang seringkali menjadi sumber konflik dan penderitaan. Dengan demikian, puasa menjadi jalan untuk membersihkan diri dan mencapai keharmonisan batin. Contoh nyata dari kehidupan sehari-hari tentang bagaimana puasa dan pengorbanan diri dapat membawa kedamaian batin. Dalam kehidupan sehari-hari, puasa dan pengorbanan diri dapat dilihat saat seseorang memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang menantang. Misalnya, ketika dihadapkan dengan kata-kata yang menyakitkan atau perilaku tidak adil, seseorang yang berpuasa mungkin memilih untuk menahan diri, tidak membalas dengan kemarahan atau dendam. Alih-alih, mereka menggunakan momen tersebut untuk merenung dan menemukan kekuatan dalam ketenangan. Tindakan ini tidak hanya mencegah konflik tetapi juga membantu individu tersebut merasa lebih damai karena mereka telah berhasil mengatasi dorongan negatif dan memelihara ketenangan batin. Dengan demikian, puasa dan pengorbanan diri menjadi alat untuk menciptakan kedamaian dalam diri dan lingkungan sekitar. Anda tidak akan selamat dari hal yang Anda benci hingga Anda sanggup menahan diri dari yang Anda senangi dan Anda kehendaki. Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok kuno, mengajarkan bahwa kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan adalah melalui penguasaan diri dan moderasi. Kutipan ini menekankan pentingnya menahan diri dari keinginan duniawi yang berlebihan. Menurut Lao Tzu, keinginan yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penderitaan.
Oleh karena itu, dengan menahan diri, seseorang dapat mencapai keseimbangan batin dan harmoni dengan alam semesta. Ini bukan berarti menolak kesenangan sepenuhnya, tetapi lebih kepada menemukan nilai dalam kesederhanaan dan membatasi keinginan untuk mencapai kebahagiaan yang lebih abadi dan mendalam. Persia dan Cina memiliki hubungan sejarah yang panjang dan kaya, yang dimulai sejak setidaknya tahun 200 sebelum Masehi. Kedua peradaban ini terhubung melalui jalur sutra, yang merupakan jaringan rute perdagangan yang memfasilitasi pertukaran budaya, politik, dan ekonomi, selama era Han Partian, diplomat dan penjelajah dinasti Han, Zhangqian, mengunjungi Baktria dan Sogdiana pada tahun 126 sebelum Masehi dan memberikan laporan pertama yang diketahui tentang Parthia ke Cina. Selama berabad-abad, hubungan ini terus berkembang, dengan kontak diplomatik yang sering terjadi antara kedua wilayah tersebut. Misalnya, selama periode Mongol Yuan, hubungan antara Cina dan Persia sangat dekat, dengan pertukaran diplomatik yang hampir tahunan. Analogi kedamaian jiwa, bayangkan Anda berada di sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan pohon-pohon yang rindang. Di taman ini, ada dua jalan yang bisa Anda pilih. Satu jalan dipenuhi dengan mawar yang merah menyala, menggoda dengan keharumannya, namun dipenuhi dengan duri yang tajam. Jalan lainnya tampak sederhana dan kurang menarik, dikelilingi oleh tanaman hijau yang tidak mencolok, namun aman untuk dilalui. Kutipan dari Lao Tse mengajarkan kita bahwa untuk mencapai ketenangan dan keselamatan, kita harus mampu menahan diri dari godaan-godaan yang tampak menarik namun berbahaya, seperti jalan yang penuh mawar. Kita harus memilih jalan yang mungkin tampak kurang menarik, namun pada akhirnya membawa kita pada keselamatan dan kedamaian. Analogi dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang sebenarnya baik untuk kita. Seperti mawar yang cantik namun berduri, terkadang apa yang kita inginkan bisa membahayakan kita. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menahan diri dari keinginan sesaat dan memilih apa yang pada akhirnya akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi diri kita sendiri. Dalam dunia digital yang serba cepat dan penuh godaan, mengintegrasikan pengorbanan diri dan menahan diri menjadi tantangan sekaligus kebutuhan. Praktisnya, kita bisa memulai dengan puasa digital, mengurangi waktu yang kita habiskan di depan layar, membatasi penggunaan media sosial, dan menghindari konsumsi konten yang tidak memberi nilai tambah. Mengaplikasikan ajaran Rumi, kita bisa berpuasa dari kecanduan digital, mengorbankan keinginan untuk selalu terhubung, dan membiarkan jiwa kita bernapas tanpa gangguan notifikasi yang tak henti-hentinya. Ini membantu kita menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan meningkatkan kesadaran diri. Sementara itu, mengikuti nasihat Lao Tse, kita belajar untuk menahan diri dari impuls membeli gadget terbaru atau mengikuti tren yang tidak perlu, yang seringkali hanya menambah kebisingan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita dari hal yang kita benci, yaitu kelelahan dan kekosongan digital, tetapi juga menemukan keseimbangan dan kepuasan dalam hal-hal yang benar-benar penting. Menerapkan kedua ajaran ini dalam kehidupan digital berarti menciptakan ruang bagi jiwa untuk tumbuh, sambil mempertahankan integritas diri di tengah arus informasi yang tak terbatas. Rumi dan Lao Tse sama-sama mengajak kita untuk introspeksi dan pengorbanan diri. Rumi menekankan pentingnya puasa sebagai sarana untuk menghidupkan jiwa,
mengajak kita untuk mengutamakan kebutuhan spiritual daripada keinginan duniawi. Sementara itu, Lao Tzu mengingatkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita mampu melepaskan diri dari keinginan yang berlebihan dan menemukan keseimbangan dalam hidup. Sebagai penutup, kutipan dari Rumi yang menginspirasi, "Jadilah seperti matahari bagi kemurahan dan belas kasih. Jadilah seperti malam untuk menutupi kesalahan orang lain. Jadilah mati dalam kemarahan dan nafsu. Jadilah hidup dalam sabar dan kebaikan."